Halo, Assalamualaikum semuanya. Di sini, Bu Fira mau menerangkan materi tentang zikir dan doa. Mohon disimak dengan baik ya. Makna zikir dalam bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran, tem makna zikir dan yang sehubungan dengannya telah disebutkan sekitar 292 kali dari 264 ayat dalam berbagai surah. Kemudian dari berbagai macam lafaz dan bentuk kata, maka dapat dijelaskan berbagai makna zikir yang digunakan dalam Al-Quran antara lain. 1. Zikir bermakna wahyu Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Hijr, ayat ke-9. Di sana Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." 2. Zikir bermakna menceritakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Maryam, ayat ke-56. Di sana Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." 3. Zikir bermakna menyebut dan mengingat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-152. Di sana Allah berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku." 4. Zikir bermakna pelajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-126. Di sana Allah berfirman, "Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran." 5. Zikir bermakna pengetahuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl, ayat ke-43, di sana Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Pengertian zikir. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa zikir memiliki berbagai macam makna di dalam Al-Quran. Namun, dalam pembahasan kali ini, titik fokus yang akan dijelaskan adalah zikir yang bermakna mengingat dan menyebut. Secara etimologi dalam Kamus Al-Munawir, kata zikir bisa bermakna menyebut, mengucapkan, mengagungkan, menyucikan, mengingat, mengerti, memperingatkan, memberi nasihat, dan menjaga. Secara istilah terdapat perbedaan pendapat terkait pengertian zikir. Hal ini menurut Syekh Muhammad bin Ali Al-Fiqh disebabkan karena untuk memaknai hakikat zikir itu tergantung tingkatan zauq ulama yang mendefinisikan dan tingkat musyahadahnya pada Allah. Menurutnya zikir itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Zikir dengan lisan yang disertai dengan hadirnya hati, seperti membaca tasbih, berdoa, memuji Allah dan semacamnya. 2. Zikir dengan hati dengan penuh keikhlasan, tenang, memahami wirid yang dibaca dalam hati dan menetapi dengan betul-betul menghadirkan Allah dalam hatinya. 3. Menghilangkan wujud zikir dari dalam diri orang yang berzikir karena tenggelam dalam samudra musyahadah pada Allah. Kata-kata yang serumpun dengan zikir. 1. Wirid. Titik perbedaan antara zikir dengan wirid adalah kata wirid lebih digunakan untuk menjelaskan aktivitas amal perbuatan dan zikir yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Karena itu sholat 5 maktubah itu juga bisa disebut dengan wirid karena dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. 2. Tafakkur. Perbedaan mendasar antara zikir dan tafakkur bila ditinjau dari segi objeknya, yakni zikir objeknya adalah mengingat Allah, nikmat-nikmatnya dan apapun yang berkaitan dengan Allah. Sedangkan objek tafakkur adalah makhluk-makhluk Allah, ayat-ayat kauniyah dan dilarang memikirkan zatnya. 3. Tadabbur.
Aktivitas tadabbur juga bisa dikategorikan zikir secara umum dan agak mirip maknanya dengan tafakur. Hanya saja, perbedaannya dengan aktivitas tafakur, tadabbur yang digunakan oleh Al-Quran, dari segi alat yang digunakan adalah meliputi hati, akal, pandangan, pendengaran dan lisan. Sedangkan tafakur secara khusus hanya menggunakan akal pikiran. Adab-adab berzikir. 1. Berzikir dalam keadaan suci dan bersih. 2. Hendaknya tempat zikir bersih dan sunyi kondusif. 3. Seorang yang sedang berzikir hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah. 4. Hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih atau bersiwak terlebih dulu. 5. Dalam posisi duduk kecuali dalam keadaan udzur. 6. Menghadap kiblat dengan khusyuk, penuh ketenangan dan ketundukan. 7. Hendaknya menghadirkan hatinya, memahami maknanya dan merenungkan maknanya. 8. Tidak tergesa-gesa karena mengejar kuantitas banyaknya zikir. 9. Cukup memperdengarkan pada diri sendiri, kecuali dalam jamaah. Makna doa dalam bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran makna doa dan yang seakar dengannya disebutkan sekitar 212 kali dari 182 ayat dalam berbagai surat. Kemudian dari berbagai macam lafaz dan bentuk kata, maka dapat dijelaskan berbagai makna doa yang digunakan dalam Al-Quran antara lain. 1. Doa bermakna ibadah, menyembah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ghafir, ayat ke-41. Di sana Allah berfirman, "Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya." 2. Doa bermakna dakwah, seruan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl, ayat ke-125. Di sana Allah berfirman, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhan MU dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." 3. Doa bermakna panggilan nida. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nur, ayat ke-63. Di sana Allah berfirman, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." 4. Doa bermakna permohonan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-186. Di sana Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Pengertian doa. Secara sederhana, doa adalah memanggil atau meminta pada seorang agar memenuhi panggilan dan permintaan kita. Namun untuk spesifiknya, doa adalah permohonan dari seorang hamba kepada Allah terkait hajat-hajatnya yang dilakukan dengan menunjukkan rasa sangat butuh padanya, merasa hina dan tak berdaya di hadapannya. Baik memohon anugerah dan manfaat atau diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Baik berkaitan dengan urusan dunia, agama maupun akhiratnya. Adab dalam berdoa. 1. Hendaknya memperhatikan dan memilih waktu-waktu yang baik dan mulia saat berdoa. Contohnya seperti pada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan di waktu sahur. 2. Hendaknya memperhatikan dan memilih keadaan dan kondisi-kondisi yang baik dan mulia. Contohnya saat turunnya hujan, saat berpuasa, lalu antara adzan dan iqamah.
3. Hendaknya menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sehingga terlihat kedua telapak tangannya. 4. Hendaknya berdoa dengan merendahkan suara, tidak terlalu keras dan tidak terlalu samar. 5. Hendaknya dalam berdoa tidak membebani diri dengan lafaz-lafaz yang mengandung sajak, balaghah, kecuali doa yang memang bersumber dari Nabi atau Al-Quran. Karena hakikat berdoa adalah merendahkan diri, merasa hina dan tak berdaya di hadapan Allah. 6. Hendaknya berdoa dengan penuh kepasrahan merendahkan dan menghinakan diri pada Allah, penuh kehusuan yang disertai perasaan harap-harap cemas. 7. Memantapkan hati dalam berdoa, meyakini dengan penuh pengharapan akan terkabulnya doa sebagaimana Allah menjanjikan. 8. Berdoa dengan penuh kesungguhan dan mengulang-ulang doa itu sampai 3 kali. 9. Hendaknya memulai doa dengan menyebut nama Allah, menyucikannya, memujinya, membaca syalawat atas Nabi. 10. Menjaga adab batiniah seperti taubat, menolak kezaliman dan menghadapkan hati pada Allah. Karena adab batin ini adalah pangkal dari dikabulkannya sebuah doa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.